Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayf wa inhisar waftaran alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballagha al-ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bil imtira'i qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil 'uruj as-sidq wa fa ahlahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam jismuhu tahirun mu'attarun munawwarun man ismuhu mahbub marfu'un mawdu'un maktubun 'ala al-lawh wal qalam syamsid duha badril duja nuril huda misbahil dhalam abil qasim sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain al-mahbub 'inda rabbil masyriqain wal maghribain. Ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kita muliakan dan sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, para habaib, para anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib di sini? Ada Habib? Ada? Ada? Bila ada, sini duduknya. Jangan di situ, jangan di situ, jangan di luar. Di sini Habib itu anaknya. Ada tak? Ada. Nang mengaku Habib bang adakah? Bila ada suruh bulik, usir atau ada saya, jangan diam itu mulok. Itu mengundang bala dari Allah. Orang yang ngaku-ngaku Habib, ancamannya fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Ujar Nabi, cari tempat duduknya di api neraka. Silahkan booking tempat duduk di api neraka. Nauzubillah min. Jadi kalau kita lain Habib, kan usah ngaku Habib. Kalau hendak dapat keutamaan kayak Habib, cukup cintai Habib. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul, kenapa dinamakan Siti Fatimah itu Fatimah? Anak Nabi siapa yang dibinian? Siti Fatimah. Arba'un minal inasi tudkaru ridwanu rabbil jami'i yudkaru Fatimahuz Zahra ba'luha Ali. Satu di antara putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra, istrinya baginda Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya istri Fatimah Az-Zahra, dan beliau ini adalah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah salah satu sayyidun nisa'il alamin, pimpinan para wanita seluruh jagat raya dari dunia sampai akhirat. Di antara pimpinannya adalah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Lalu kenapa dinamakan Fatimah? Kada dinamakan Dakdun, kada dinamakan Grandong. Kenapa Fatimah dinamai Fatimah? Li'anna Allah fatamaha
wa dzurriyyataha wa man ahabbaha minan nar. Karena Allah akan menyelamatkannya, Allah akan menyelamatkannya, dan Allah akan menyelamatkan keturunannya, dan Allah akan menyelamatkan ahabbaha, orang yang mencintainya, minan nar, dari api neraka. Jadi kalau Anda dapat keutamaan ahlul bait, yang kita yang lain dzurriyyat Nabi, cukup cintai mereka. Sama almar'u ma'aman ahab, orang yang cinta akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan walaupun mereka tidak hadir di tempat ini, minimal kita punya hati yang cinta dengan anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kadang-kadang jadi Habib itu kada sedih kaku-kaku. Apalagi orang lain ini banyak ngaku Habib, muka kayak Arab, hidung panjang, menggodek pejenggot kayak Habib sudah. Padahal lain, padahal penipu, padahal nyari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Seterusnya yang kita banggakan, yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, siapapun mereka yang mengajarkan ilmu baginda Nabi SAW, mereka adalah mulia di sisi Allah. Berulang kakadakah, bersorban kakadakah, bagamis kakadakah, bergelar kakadakah. Kalau yang dibagi-baginya, kalau yang di-share-nya adalah baginda Nabi dan ajarannya, mereka mulia di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Dan mereka lah orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi SAW. Masya yasurru qalban Nabi, tidak ada satupun yang lebih menggembirakan hati baginda Nabi SAW selain belajar ilmu dan mengajarkan serta mengamalkan ilmu tersebut. Jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu baginda Nabi, siapapun mereka, boleh kita katakan mereka adalah ulama dan mereka adalah waris para nabi. Mereka mulia karena yang mereka bawa adalah ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat para alim ulama kita selalu Allah berikan keberkahan untuk kita, dan juga mudah-mudahan berkat yang hari ini kita adakan acara haulnya Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, sekalian kita mengadakan haul beliau, mumpung ini momentum Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Nanti mungkin di akhir kita baca doa, kita kirimkan kepada beliau dengan harapan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang cinta dengan ulama, cinta dengan tuan guru, karena cinta dengan ulama akan mendapatkan syafaat ulama. Seperti mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Uhibbus shalihina wa lastu minhum." Aku cinta dengan orang yang saleh walaupun aku bukan orang saleh, kata Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i gantungnya orang saleh. Kenapa? Harapan beliau cuma satu, la'alli an anala bihim syafa'ah. Semoga dengan kecintaanku kepada mereka membuahkan syafaat yang Allah berikan untukku berkat mereka. Karena tuan guru, kiai, guru agama, para alim ulama, mereka kelak akan memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang mencintai mereka. Mudah-mudahan seberatahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mencintai alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan dan hormati para tutuha masyarakat kita, alhamdulillah hadir tadi anggota dewan, alhamdulillah ini termasuk di antara pembuktian antara umara dan ulama gabung, insyaallah tentram kita. Yang sakit nih umaranya kadang mau datang, apalagi sudah duduk, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan di antara mereka yang menyempatkan diri hadir. Mudah-mudahan apa yang mereka niatkan dikabulkan oleh Allah, dan mereka dibantu oleh Allah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, karena tugas mereka pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka membantu mempermudah urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kita hormati para
panitia yang menyelenggarakan acara pada hari ini, dan mudah-mudahan kita doakan para panitia semoga selalu istiqamah di jalan Allah, semoga selalu bisa mengadakan acara-acara PHBI seperti ini, dengan harapan anak cucu kita nih bakal generasi pun akan mengiringi gawian nang Tuhan-Tuhannya, dan seberataan yang melakukan acara ini ditambahkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada para donatur, alhamdulillah, yang telah menyumbangkan hartanya, yang menyumbangkan sebagian daripada kelebihan hartanya, mudah-mudahan Allah berikan lipat ganda yang banyak, Allah ganti insyaallah. Dan juga pada undangan seberataan yang hadir baik dari manapun, mohon maaf pada ulun sampaikan kena kalawasan awal menyampaikan itu aja udah tengah jam kena. Intinya mudah-mudahan sabarataan kita nang hadir di sini mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Pian tadi mulai rumah cita-cita apa kesini, itulah yang pian dapatkan kena. Ada cita-cita lah. Amun hendak makan jadi cita-cita itu bang dapatnya sudah. Banyak nih cita-cita, banyak niat. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mengarang Ratib Al-Haddad, beliau mengarang Ratib Al-Haddad itu kalau niat sampai 60 niatnya. Jangan sebuting dua aja. Aku hendak ke orang Isra Mi'raj apa yang dapat ngasih sebuting tuh jadi dapatnya. Aku hendak hadir ke acara orang Isra Mi'raj, apa niatnya? Supaya dapat ampunan Allah, supaya dapat kasih sayang Allah, supaya Allah tambahkan iman yang kuat dalam hatiku. Karena Allah pernah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan acara kayak ini nih, Allah tambahkan keimanan yang kuat di dalam hatinya. Fa innaha min taqwal qulub. Itu timbul dari orang-orang yang hatinya dipenuhi rasa takwa kepada Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan takwa itu ditambahi lagi oleh Allah. Karena takwa itu bisa kurang, bisa turun keimanan kita kepada Allah. Kita minta hadir di sini, mudah-mudahan ditambahi lagi oleh Allah. Banyak-banyak niat, banyak niat. Nah rezekinya sempit, mudah-mudahan lancar. Nah lagi garing, mudah-mudahan disembuhkan. Nah lagi banyak masalah, mudah-mudahan dilancarkan. Itu harapan-harapan yang positif yang akan dijabah oleh Allah bagi orang yang meniatakan ketika ingin hadir di acara-acara majelis kebaikan. Ini kan majelis kebaikan kan? Di sini dibaca ayat Allah, di sini dibaca qasidah memuji Nabi Muhammad, di sini dibaca profil sejarah baginda Nabi, di sini macam-macam kebaikan, ada silaturahim, di sini ada orang bersedekah, berbagi-bagi buah, berbagi-bagi banyu. Ini adalah majelis kebaikan. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hasan Al-Lattas, kata beliau, seluruh rahmat Allah dari langit turun ke majelis kebaikan. Jadi rahmat Allah di langit banyak. Turunnya kemana? Pusatnya turun ke majelis kebaikan yang ada di daerah masing-masing. Jadi kada turun rahmat Allah tuh di pasar, di pinggir jalan, di rumah-rumah kita. Wallahu a'lam. Ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Lattas, pengarang kitab Tadhkirun Nas, kata beliau, ini pengarang kitab Al-Qirtas, ujar beliau nih, tempat yang kaya inilah yang mendapatkan suplai pertama rahmat Allah dari atas langit. Nah, imbah turun di tempat sini hanya dibagi-bagi ke tempat-tempat lain. Turun dulu di sini sebanyak-banyaknya, hanya dibagi kena nang berjualan dapat sedikit, nang menuri dapat sedikit, nang monjon dapat sedikit, nang berusaha berumah dapat juga sedikit. Nang banyak di mana? Di sini. Kenapa? Karena ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi di sini turunnya, poskonya di sini. Kalau Anda nyaman menggambarkan, ini gambarannya. Ada mobil tangki, mobil tangki Pertamina. Mulai pusat sananya datang kemana?
Motor tangki itu singgahnya di mana? Bilanya mau ngirim keluar kemana singgahnya? Ke SPBU. Paham? Jadi mulai Banjarmasin sana turunnya mobil-mobil tangki bersinggahnya pasti di SPBU. Ada mungkin di ecerannya turun. Setiap eceran baginya itu kan minyak, kada mungkin. Kenapa? Itu lain induk. Induknya di mana? SPBU. Induk pusat rahmat Allah di mana? Di majelis kebaikan. Alhamdulillah detik ini kita berada di majelis kebaikan dan jelas kita akan mendapatkan paling banyak daripada orang yang kada hadir. Paling banyak pasti. Yalah, orang berjual bensin itu eceran di Higa. Mana banyaknya kira-kira orang yang berdiam di SPBU? Ada yang begawe di SPBU kan? Ada kata begawe di pom bensin. Tuh hendak dapat bensin banyaknya orang benar itu. Nya berdiam di situ. Nya tujuh di situ. Model-modelnya itulah. Jadi sekali lagi rahmat Allah yang banyak turunnya di majelis kebaikan hanya dibagi-bagi ke pelosok-pelosok. Tapi pusatnya di sini. Alhamdulillah detik ini kita berdiam di tempat yang paling banyak diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini momentum kita hari ini Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita acaranya kita laksanakan, setiap tahun pelaksanaannya kita peringati. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadikan itu bakal cikal keimanan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang berkenaan dengan Isra Mi'raj ini adalah perkara keimanan. Mesti kita pupuk keimanan kita kuat-kuat. Kalau mungkin dulu kita hidup di zaman Nabi Muhammad, amun percaya juga. Alhamdulillah. Seandainya kita hidup 14 abad yang lalu bersama Nabi Muhammad, lalu Rasulullah menyambat lawan kita. Ujar Nabi, toh sini, aku malam tadi ke Palestina. Mustahil barang. Mana ada orang ke Palestina sebuah? Kan di Mekah ke Palestina jauh. Ada parak-parak. Kalau ini kita masih kalau berpikir mungkin lewat pakai pesawat jet, mungkin, atau pakai pintu Doraemon bisa, tinggal buka lawangnya sampai kemana hendak. Tapi intinya bukan di situ. Intinya Isra Mi'raj adalah pekerjaan dan skenario dari Allah semua. Makanya Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Kalau Allah yang menjalankan, berarti apa yang ada kawa bagi Allah? Allah kalau hendak apa aja mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun yakun. Kalau Allah mau apapun, tinggal Allah bilang jadi, jadi. Jadi bulan. Apakah hendak Allah jadi? Isra, Mi'raj. Jadi kalau sudah Allah ampun gawian, kita cukup imani, kita terima. Amanna billah, aku beriman kepada Allah. Wa bima jaa'a 'anillah, dan beriman dengan apapun yang datang dari Allah. Allah menjalankan nabinya, ya apa boleh buat? Itu kehendak Allah, bisa berarti. Bisa. Enggak. Bisa apa lagi? Pohon nior berbuah nangka, bisa ada? Pohon nior berbuah nangka bisa nggak ada? Kalau Allah mau bisa nggak ada? Bisa kan? Nah, bagaimana malah ada bisa? Makanya dalam surat Yasin, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah menginginkan sesuatu cukup mengatakan jadi, maka jadi. Ditanamlah pohon nangka, sekalinya tumbuhnya jaring. Terserah Allah, karena itu bukan yang mustahil bagi Allah. Yang mustahil bagi Allah ya ada boleh. Contoh Allah berbini, kita Allah berbini yang ada mungkin. Karena tiap hari kita baca la syarikalah, Allah ada punya kawan. Tiap hari kita baca qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, satu. Ada mungkin berbini, berarti dua kita.
Berarti Allah punya kawan, atau Allah macam-macam menang mustahil kada bakal bisa. Allah punya sifat kudrat dan iradah. Walaupun Allah punya kudrat dan iradah, semuanya Allah mampu. Cuma ingat, orang yang belajar tauhid, kudrat dan iradah Allah kada ada hubungan dengan mustahilan. Kada bakal ada titik di situ. Selain itu boleh, selain itu bisa. Allah kada bisa bebining. Kenapa Allah kada nak bebining? Maka Allah kudrat ya, maka Allah mampu ya. Karena itu bertentangan dengan firman Allah, la syarikalah, atau walam yakun lahu kufuwan ahad. Atau dalam ayat-ayat yang lain banyak disebutkan kada mungkin Allah berisi kawan. Nah, kalau selain yang mustahil maka bisa. Nabi mulai Mekah ke Palestina, wa ba'da Isra uruj lis sama. Habis sampai ke Palestina, Nabi naik ke atas langit. Bisa kada? Bisa. Karena Allah yang menggawinya. Allah yang menggawinya. Pahamlah? Jadi kita kisah, perlu dapat kisah supaya nyaman kita membandingkan lawan kisah Isra dan Mi'raj. Dulu di zaman Nabi Yakub alaihi salam, tahun Nabi Yakub, tahulah Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Nabi Yakub siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub siapa? Nabi Yakub anak siapa? Nabi Yakub anak siapa? Halo. Nabi Yakub anak siapa? Tahu? Apatar anak siapa? Rapatar anak siapa? Tuh tahu. Giliran Nabi Yakub anak siapa? Pada tahu. Ini akhirnya nih. Ini kacau orang ini ya. Mestinya tahu. Nabi Yakub anak Nabi jangan lu dustai tadi lo. Anak Nabi Musa. Pas salah lagi udah Nabi Yakub alaihi salam punya bapak. Bapaknya adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak punya bapak. Bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Awalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, 4 nabi anak keturunannya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak selain Ismail. Nabi Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Suatu ketika Nabi Yakub lagi bermain-main lawan anak-anaknya, terutama lagi bermainan lawan Nabi Yusuf. Nabi Yakub ini sayang dengan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf inilah cikal bakal penerusnya. Walaupun anak Nabi Yakub yang lain banyak, ada 12 anak Nabi Yakub. 12 kan? 11 kan? 11 kan 12 kan? 11 12. Cari orang. Nabi Yusuf ini banyak berisi dang sanak, tapi dang sanak sabapak. Dang sanak sabapak lain wak. Nang sabapak itu cuma satu, yaitu Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ini adik kakak, satu ayah satu ibu alias kandung. Suatu ketika Nabi Yakub lagi main-main dengan Nabi Yusuf, begitu mesranya mereka antara hubungan ayah dan anak, tiba-tiba kelompok daripada kawan-kawan bahkan saudara-saudara Nabi Yusuf ini hasud, tahu hasud? Iri, dengki. Bahasa kita apa? Iri lah. Ya iri lah. Hasud apa bahasa kitanya? Beriri. Dang sanang Nabi Yusuf nih beriri. Kenapa? Abahnya ini model kayak pilih kasih lawan anak. Giliran Nabi Yusuf diberi gamis bagus, maka gamisnya ini mulai Nabi Ishak. Nabi Ishak mulai Nabi Ibrahim. Hina kudifa finnar, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, bukannya Nabi Ibrahim kepanasan, tapi kedinginan. Tuh hebatnya Allah kalau mau mungkin ngelempar saya, coba ini apa bergulung di api kalau kita kedinginan. So Nabi Ibrahim gitu riwayatnya.
Itu mustahil tuh, cuma kada masuk akal, cuman itu terjadi. Lalu apa setelah itu? Ini dam sanak Nabi Yusuf, mereka semuaan bahiri. Amun kaitu abah nih pilih kasih, abah nih kada adil lawan anak. Bilang itu kita singkirkan Yusuf kita bunuh. Jangan lain kada usah gitu. Wa alquhu fi ghayabatil nujum yaltaqithu ba'd as-sayyarat kuntum fa'ilin. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kada usah dibunuh, cukup timbai ke dalam sumur, kena ada orang mengangkat, didapatkan orang, ngajurang tahaga-tahaga aku dijualnya ya pasti. Lalu mereka ngolah sandiwara alias ngolah kesah. Nabi Yusuf dibawahi pemainan. Wahai ayah, kami hendak membawa Yusuf, adik kami tercinta. Kami hendak permainan sambil membala kambing-kambing. Wahai ayah, biarkan Yusuf ikut dengan kami bermainan kena sambil menjagai kambing. Hujan nangguitan aku takutan kena dimakan serigala. Yusuf ada, bahaya kami ada. Tanam aja kami ada, kami untuk menjaga. Makanya Nabi Yusuf pun dibawa oleh saudara mereka, saudara yang Yusuf. Padahal Nabi Yusuf ini sudah direncanakan untuk dibunuh, bukan dibunuh, dilempar ke dalam sumur. Singkat kisah, Nabi Yusuf dibuat ke dalam sumur. Lalu sebelum dibuat, gamisnya diambil, dirabit-rabit, dibuati darah palsu. Akhirnya kawanan dan sanak Nabi Yusuf ini boleh lawan abahnya, lawan Nabi Yakub. Wahai ayah, Yusuf dimakan serigala. Itu Yusuf mati, wahai abah. Mana Yusuf? Ujar Nabi Yakub. Yusuf dimakan serigala, wahai ayah. Waktu itu kami bermain-main. Nastabit wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhib. Maka Yusuf kami tinggalkan sendirian. Kami pun bermainan rame. Akhirnya Yusuf dimakan serigala. Ini bajunya nabah. Nah bajunya belum murah darah. Lalu Nabi Yakub sedih. Apa ujar Nabi Yakub? Ujar Nabi Yakub, mana Yusuf? Yusuf mati dimakan serigala. Akhirnya Nabi Yakub lagi duduk melihat malaikat Israel lalu dikiau oleh Nabi Yakub. Israel, hadir siap. Sini loh, sini. Jadi Nabi Yakub mengiau malaikat Israel. Hendak lihat melihat malaikat Israel lah. Bisa kita ada kompuring. Bah dikiau oleh Nabi Yakub. Apa ya Nabi Yakub? Ya Israel, wahai malaikat Israel, sang pencabut nyawa yang diperintahkan oleh Allah, apakah kau telah mencabut nyawa anakku Yusuf? Apa ujar malaikat Israel? Wallahi ya Nabi Allah, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya lam aqbid ruhahu qat. Wahai Nabi Yakub, demi Allah, zat yang mengutusmu menjadi seorang nabi, aku tidak pernah mencabut nyawa seseorang yang bernama Yusuf bin Yakub. Dari situ Nabi Yakub tahu ini Yusuf belum mati. Oh ya, jadi kelebihannya keluarga hilang. Ada tak ada tahu mati atau ada tahu ini malaikat maut. Oh malaikat maut. Apa ada malaikat kamu mencabut ke juga? Ada. Ini bergayaan aja. Tapi ini ada dalam kitab tafsir. Nabi Yakub memanggil malaikat Israel. Ditanya, akhirnya ujian malaikat Israel ada. Bahkan dalam riwayat lain, kan tadi saudara-saudara Nabi Yusuf membawa gamis bekas Nabi Yusuf. Ini gamis Nabi Yusuf dibawa, nang bekas dicincang oleh serigala. Akhirnya serigalanya pun dibawa. Nih, dan sanak Nabi Yakub, dan sanak Nabi Yusuf membawa serigala ke hadapan Nabi Yakub. Wahai ayah, saudara kami Yusuf meninggal. Dia wafat, dia mati dimakan oleh nih serigala nih itu makan. Lalu apa ujar Nabi Yakub? Dijampai oleh Nabi Yakub serigala. Ya Dib, alladzi ba'atsani nabiyya bihaqqillah subhanahu wa ta'ala, takallam ya Dib. Wahai serigala, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi dan demi
ini, akhirnya bicaralah engkau, apakah kau telah memakan anakku Yusuf? Apa ujar si serigala? Kada, wallahi, demi Allah, lam aku tidak makan yang namanya Yusuf. Jadi Nabi Yakub bebandir lawan serigala, aku berada makan anak ikam. Nabi Yusuf melihat kurangnya gini, kada suah. Lalu ujar Nabi Yakub, nih ujar anak-anakku, ikam makan Yusuf, dustainya. Lalu apa ujar Nabi Yakub? Bapak kayak apa kejadiannya nih kisahnya? Lalu turunlah satgas bubuhan pencari tim fakta. Sekali ditelusuri, ujar si serigala, wahai Nabi Allah, ulun nih hendak berjalanan ziarah silaturahim ke keluarga ulun di lembah sebelah sana. Lalu ulun nih lewat di hadapan anak-anak pian, lalu ditangkapnya. Ulun nih korban juga ditangkap oleh anak pian, bantu dipitnahnya memakan Nabi Yusuf. Kada tahu ulun disuruh makan Nabi Yusuf. Masa iya aku serigala makan seorang nabi? Ada mungkin. Dari situ Nabi Yakub tahu. Ini banyak ada kejadian yang aneh-aneh. Ya, masa Nabi Yakub bebandir lawan Israel? Kalau Allah mau kan bisa kan? Pian jin bisa mana bebandir lawan Israel? Banyak ya berdoa. Ya Allah, mudahan kau melihat malaikat Israel. Itu berdoa. Ya Allah, mudahan bisa bebandir lawan binatang. Bisa aja kalau mau Allah menghendaki. Nabi Sulaiman bebandir lawan binatang. Lebih hebat lagi Nabi Muhammad bebandir lawan kayu, benda mati dipandiri. Kalau Nabi Sulaiman benda hidup, burung, gajah, ya lah, ular dipandiri. Kalau Nabi Muhammad dipandiri pohon kurma. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Terus lagi, setelah itu Nabi Yakub tahu Yusuf belum mati, Nabi Yusuf belum wafat, tapi Nabi Yakub matanya kada bisa melihat Yusuf. Terus mana Yusuf? Yusuf mana? Padahal waktu itu Nabi Yusuf diambil dari sumur, lalu dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir lalu dijual. Kan itu kan kisahnya. Nah, jadi permasalahan kita ada hubungan dengan Isra wal Mi'raj. Apa hubungannya? Ketika Nabi Yakub ini sedang sedih, menangis saja sidin. Nangis saja keingatan Yusuf sampai dipadahkan Nabi Yakub ini jangan anak-anaknya abah tuh pindah sinting ke sikit. Abah tuh pindah lali udah dikit, diorang Yusuf mati-mati masih aja mengandang Yusuf. Kada aja Nabi Yakub kada mati Yusuf, aku yakin. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu dari Allah apa yang kalian tak ketahui. Kan Nabi Yakub ini nabi, pasti informasi langsung dari Allah. Ini histori perjalanannya hanya mengajarkan kepada kita. Lalu apa yang terjadi? Setelah Nabi Yakub menangis sekian lama, matanya buta. Habis matanya buta, lalu Nabi Yusuf dari Mesir mengirimkan baju gamisnya untuk dilemparkan ke wajah ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Ujar Nabi Yusuf, wahai saudaraku, sini, kau bawa gamisku ini kepada ayah, lalu kau usapkan ke wajahnya, ya'ti basirah, maka dia akan melihat kembali. Setelah 30 tahun lebih terpisah dengan sang anak, nangis 30 tahun lebih Nabi Yakub sampai matanya buta, sampai matanya ketutup. Akhirnya disembuhkan oleh satu gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan oleh saudaranya. Dikirim Nabi Yusuf di Mesir. Nabi Yusuf waktu itu jadi gubernur di Mesir. Ayahnya Nabi Yakub sedang berada di Madian, di Kan'an. Kan'an tahu? Lain Kan'an orang sana lain. Nama daerah. Jadi dikira ada nama daerah Kan'an. Lalu di situ diamlah Nabi Yakub. Nabi Yusufnya di mana? Di Mesir. Dari Mesir ke Kan'an itu dalam riwayat setengah bulan jalan di kuda. Dan sana Nabi Yusuf bawa baju gamis nih, hanya kada sampai separuh perjalanan. Belum lagi separuh jalan, apa yang terjadi di wadah Nabi Yakub? Apa ujar Nabi Yakub? Inilah ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Kalian semua, anak-anakku, aku mencium bau Nabi Yusuf laula an tufannidun. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan aku lemah akal.
Perjalanan yang kurang lebih 10 hari lagi, 10 hari lagi sampai baju gamis yang dipakai Yusuf. Nabi Yakub sudah mencium hal tersebut. Ayo kayak apa hidung Nabi Yakub tuh. Kita orang membakar sate di apa gitu, di sini belum tentu keciuman. Jangan di situ, di sebarang angin salah ciuman. Ini Nabi Yakub bisa mencium dengan radius 10 hari perjalanan. Hebat kan? Kawat lah itulah, kawat. Bisa lah itulah, bisa kalau Allah menghendaki. Intinya dari Isra Mi'raj ini diantaranya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, kita ada usah bertakun lagi kayak apa itu kedusa. Rasulullah kawat dijalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke atas. Nah kayak apa Rasulullah berjalan? No comment, harus ada dicari. Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dalam Qidatul Awwam yang mengatakan min ghairi kaifin wal hisar, tanpa ada kaif. Aduh, kayak apa, jangan dicari. Karena Allah Maha mampu. Mun kita ada mampu, hanya dicari. Kayak pegang ke mampu Banjar pakai apa? Aku pakai trapel. Trapel siapa? Itu boleh ditakuni. Tapi kalau Allah yang menghendaki, kada bisa ditakun-takun. Jadi keimanan diberikan oleh Allah untuk kita. Mudah-mudahan dengan momentum Isra Mi'raj ini kita akan menjadi seperti orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Mereka rugi dengan tidak mempercayai Isra Mi'rajnya baginda Nabi SAW. Padahal orang Arab dulu tahu ya orang yang bernama Muhammad bin Abdullah ada sebuah pendusta seumuran. Jadi di negeri Arab, di kota Mekah khususnya, semekahan itu orang tahu Muhammad bin Abdullah ada sebuah pendusta, bahkan dapat gelar Al-Amin, orang yang jujur. Sekali Nabi ucap malam tadi aku Isra Mi'raj mulai sini kayak ini. Lalu orang banyak ada percaya. Padahal dari halus sampai dewasa Nabi bergelar Al-Amin. Berapa puluh tahun Nabi dapat gelar orang yang jujur. Ada pernah orang bernamai Rasulullah itu berdusta. Giliran Nabi berkisah ini orang tidak percaya. Cuma ada di antara sahabat Nabi yang percaya, di antara yang disebutkan oleh beliau atfaz siddiq bi tasdiqil lahu. Din'ulu sidqu wa fa'alahu. Di antara orang yang mau percaya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dipanggil oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain-lain antek-antek jahiliyah waktu itu. Hai Abu Bakar, sini. Apakah kau percaya dengan sahabatmu Muhammad? Nih, teman Muhammad mengaku berjalan dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina ke langit, lalu turun pulang ke Mekah lagi dalam satu malam, sedikit malam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, law qala Muhammad ab'ad min dzalik lasaddaqtuh. Demi Allah, seandainya Muhammad berbicara lebih hebat dari itu, aku percaya. Ini keimanan Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang-orang mendustakan, Sayyidina Abu Bakar membenarkan. Makanya benarlah suatu perkataan yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, lawuzina iman ahlil ard, seandainya ditimbang iman seluruh penduduk bumi selain para nabi dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, maka menang imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saking kuatnya keimanan, kepercayaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita gawe hari ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala mau memberikan nikmatnya, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, iman yang kuat yang kokoh di hati kita sampai kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di antara hikmah Isra wal Mi'raj yang tiap tahun diadakan orang di mana-mana, di antara hikmahnya adalah kalau kita lihat sejarah Nabi, kita baca sejarah Rasulullah. Kenapa Rasulullah Isra Mi'raj? Karena Nabi lagi sedih, karena Nabi lagi galau. Nabi ditinggal paman tercinta Abu Thalib, Nabi ditinggal istri tercinta Khadijah Al-Kubra. Dua orang ini adalah sang pembela mati-matian. Donatur Rasulullah adalah Siti Khadijah. 2/3 kota Mekah itu punya Khadijah, semua untuk Nabi Muhammad, dikorbankan untuk agamanya Allah. Sedangkan lagi Nabi kehilangan sang pamanda tercinta Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Beliau adalah bodyguardnya Rasulullah. Abu Thalib adalah gladiatornya Nabi Muhammad, sang pembela Rasulullah. Tidak ada yang wani dengan Nabi Muhammad.
Kada ada yang berani menyentuh kulit Nabi Muhammad ketika Abu Thalib masih hidup. Dari situ orang yang dua ini wafat, maka Nabi pun galau. Ketika Nabi galau, Allah tahu apa yang harus Allah lakukan untuk menjadikan hamba tercintanya ini ampih sedih. Diapain oleh Allah? Dipanggil. Pakai apa manggil? Pakai Jibril dijemput. Tahu udah kita kayak saya tuh, naik burung segala kan. Terus Nabi kemana? Ke Palestina. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi diajak jalan-jalan oleh Allah, dihibur dari masjid ke masjid. Itu jalannya kita kalau galau ke situ. Wah, di pikiran lagi buntu, masalah lagi banyak, problem kada habis, tender kalah, proyek gagal. Galau hati, kemana perjalanan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ke masjid, galau masjid, jangan ke gardu, nambah galau ke gardu. Amelah. Terus kemana lagi? Habis ke Baitul Maqdis, Rasulullah naik ke atas menghadap Allah. Sampai di hadapan Allah diberikan senjata pamungkas, seolah-olah Allah mengatakan, "Hai Muhammad, sekarang kau lagi sedih, aku akan menghiburmu. Tapi kena kalau ikam sedih, aku kada lagi mengiau ikam kesini. Cukup ikam pakai ini, sedih menghilang." Apa itu? Sholat. Dikatakan Bapak, tadi Wahyu Dinor tadi. Sholat di sini. Ya, mudah-mudahan pada kita di sini termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan hanya kita, orang-orang ke bawah kita, anak cucu keturunan kita pun termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi seolah-olah itu kisahnya. Nabi lagi sedih, diajari oleh Allah cara menghilangkan kesedihan. Kayak apa? Dari masjid ke masjid, hadir ke majelis taklim, hadir sholat jamaah, hadir kegiatan PHBI. Itu mengundang rahmat Allah yang mengusir kesumpukan, menghilangkan kesusahan, mencerahkan segala kekurangan yang ada di kehidupan kita. Ada bakal mau Allah berikan rahmat orang-orang yang ada tahu-tahu lawan syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi diajarkan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jangan tak kebun binatang. Lagi galau kebun binatang, boy keluarga pulang. Bentuk anaknya bertakun, mak aja. Ini apa mangarannya? Nih yang untungnya kono. Biar mamanya itu buaya sama kayak bemuk. Kayak itu mamanya. Jangan ada kebun binatang. Bawai ke masjid, ke tuan guru, bawai silaturahim guru, ulun diisi masalah, ulun diisi problem, minta solusi dari dia kayak apa. Mungkin dia ada pendapat lain, mungkin sekarang ulun gak ada tahu pikiran lagi buntu banyak masalah-masalah, minta tolong lawan dia, adakah solusi menurut sampean. Terus mohon maaf sedikit ulun minta doa lagi lawan dia, mudah-mudahan ini masalah apa klik yang dialami ini hilang, macam-macam. Cuma situ. Dari yang baik ke tempat yang baik. Jangan ke tempat maksiat, lagi galau ke diskotik, begini aja galau kena. Kenapa galau? Parut ketianan. Tambah galau. Tadi hanya diputusi pacar, perjalanan ke diskotik dapat bonus gunting. Ini nambah galau karena. Jadi dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Menghadap Allah diberi senjata pamungkas. Apa senjata pamungkas yang Allah berikan untuk kekasihnya? Pasti sesuatu yang paling hebat, yaitu sholat, sembahyang. Kalau kita lagi sempit rezeki, sholat. Sholat apa? Sholat duha. Lam tusibku faqah. Tambah surah Waqiah, kada bakalan melarat hidupnya. Orang nangka itu kada bakalan hidupnya melarat, kada bakalan hidupnya susah, kada bakalan miskin hidupnya. Kenapa? Karena yang punya daripada amalan yang diberikan Allah kepada nabinya, yaitu sholat. Sholat apa yang ada berduit? Sembahyang duha. Tambahinya lawan surah Waqiah. Ada usah pakai surat tanah. Surat Waqiah aja cukup. Surat tanah gak usah gitu. Surat Waqiah aja. Itu diamalkan, itu dibaca, itu digawi sholat duha. Coba lihat doa sholat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, kalau rizkiku masih ada di langit, fa'ansilhu, turunkan ya Allah. Gemuk ya 2 kandung gugur duit.
Handap. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezekiku masih ada di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezekiku itu masih jauh ya Allah, tolong dekatkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezekiku itu haram, ada halal ya Allah, maka sucikan rezekiku tersebut. Wa in kana mu'assaran. Kalau rezekiku itu mu'assar, susah. Wa in kana mu'assaran yassirhu, maka mudahkan ya Allah. Dan ini banyak lagi doa itu setelahnya, itu kita minta sama Allah. Jangan berharap ada duit, kalau minta tolong. Ini nambah masalah. Utang 10 juta, bayar 12, pemulinya. Minta lawan Allah. Kita punya Tuhan, kita punya media menyambungkan kita dengan Allah, yaitu sholat. As-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kita seberataan sini beriman lawan Allah. Kalau kita hendak terhubung dengan Allah, maka mi'rajlah kepada Allah. Dengan apa? Dengan sembahyang. Minta tolong lawan Allah. Karena sejatinya as-sholat logatan ad-doa. Sembahyang menurut bahasa adalah doa. Jadi kita seolah-olah disuruh oleh Allah untuk berdoa di setiap kesusahan kita. Ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah. Masalah apapun bagi Allah sepele, mudah. Orang ada berduit, itu mata Allah yang menderitakan. Orang punya masalah ganal, itu mata Allah menghilangkan. Orang berisi macam-macam permasalahan, kalau Allah mau itu mata ya. Lalu kenapa Allah ada mau, kita ada minta, kita ada berdoa. Berdoalah saat sholat, khususnya waktu sujud terakhir. Dan ini yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Fa'akthiru fihi doa, ujar Nabi. Waktu sujud itu panjangi doanya. Banyak berdoa rahat sujud, tapi dengan catatan jangan rahat sembahyang berjamaah. Beneran sembahyang berjamaah di sini, imam Allah sujud, kulikan makmumnya. Aku aja makmum tapi tidak. Kata ciri di salawat ada bagusnya lah. Imamnya bolak kalah. Maksudnya rahat di rumah. Coba ini jam berapa nih? Nah kena jam berapa kayaknya? Jam 2 malam, jam 3 malam. Ayo coba Pak bangun, wudu baik-baik, pakai baju bagus-bagus, kita menghadap kiblat, kita takbir, kita sholat di hadapan Allah. Allahu Akbar. Curahkan semua masalah lawan Allah. Orang zat yang apapun kalau Allah mau kun fayakun, bisa. Udah kan urusan kita. Lalu ada duit pun kalau Allah. Ya Allah, bukan duit. Dan hari ini berusaha menjemput rezeki nyaman, mudah, aman, damai. Minta sama Allah banyak-banyak. Jadi seolah-olah gitu. Allah kehendak Rasulullah ini bersedih terlalu lama sehingga Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk bisa menghilangkan kesedihan beliau dengan apa? Diberi hadiah sholat. Makanya ujar Imam Ahmad Al-Barzuki tadi, waqtarat alaihi khamsan. Maka Allah fardukan untuk Nabi Muhammad sholat 5 waktu. Jadi 5 waktu ini tuh mulai berapa tuh jam tuh 5 waktu. Ini adalah perhelatan kita untuk mengoneksi diri kita dengan Allah. Zuhur misal anggap jam 12 kebulik pula kita lawan Allah minta. Kena asar jam 3 lewat sedikit minta pula lawan Allah. Maghrib jam 6 kena minta pula lawan Allah. Isya gitu pulang. Jadi setiap putaran jam itu bisa kita minta lawan Allah. Jadi Allah jangan dihilangkan. Kisah terakhir ini orang yang mengeduakan Allah, masalahnya kada bakal hilang. Tentu kita sebertahan kan bisi masalah kan. Kita nih bertahan kada ada yang ada punya masalah. Minimal sakit parut tetap behira banyak habis. Ini lewat ini masalahnya. Sakit parut, hendak PO, hendak PAP, baju kada ada masalah tuh. Atau lagi gigi atau macam-macam. Seberataan kita berisi masalah. Cuman yang jadi masalah terbesar kita kada mau minta bereskan masalah Allah. Kita kada ada kemampuan, kita kada ada daya upaya. Minta tolong Allah. Ini kisah terakhir, ini kisah Allah dikeduakan, dikesampingkan, akhirnya masalahnya kada hilang.
Siapa dia? Kita ambil kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, sedikit gila. Nabi Musa ini suah sakit gigi. Dia suah sakit gigi lah. Suah sakit gigi lah. Hendak lapis sakit gigi cepat. Buangnya sakitnya, itu. Itu sama kayak orang zaman aja mati ular ya. Nggak tangkap jatuh kepalanya. Nangkapnya ini kayak apa? Nabi Musa suah sakit gigi, mengadu Nabi Musa lawan Allah. Ini ada kisah dalam kitab Nurul Tulah. Apa ujar Nabi Musa? Ya Rabb, wahai Allah, aku sakit gigi ya Allah, tolong sembuhkan. Apa ujar Allah? Wahai Musa, ikam sakit gigi kan? Gigi ya Allah. Hendak tampillah gigi ya Allah, jangan lambat-lambat, jangan sakit benar gigi kan. Ujar Allah, ikam ke situ berjalan, di situ ada rumput, ambil rumput itu, hendak gigi kan sembuh. Lalu Nabi Musa jalan, diambillah rumput tadi oleh Nabi Musa, diandapkan gigi, sembuh sakit gigi Nabi Musa. Nabi Musa pun senang. Akhirnya beberapa waktu kemudian sakit gigi pula. Kalau dicabut sesekali maka gigi itu. Nabi Musa sakit gigi lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa hingga sana ambil rumput, andap ada api. Kesana pula ambil rumput pulang, buat sini ada api. Cari pulang tagada daunnya, buat ada api. Sampai ibang motong kayak kambing makan rumput, ada api-api sakit gigi. Ya Allah, ini kenapa nih rumput ibang dan motong bukan api juga sakit gigi. Dulu waktu aku sakit gigi ya Allah, hanya sedikit dari rumput ini sudah menghilangkan rasa sakitku. Sekarang kenapa ada ya Allah? Apa ujar Allah? Hai Musa, dulu ketika kau sakit gigi, kau minta kepadaku. Jadi waktu sakit gigi, ya Allah, ulun sakit gigi, tolong ampunkan. Ujar Tuhan tuh ke sana, ambil rumput gitu tuh, masuk otak hilang. Tapi ini kan ada, ini sakit gigi langsung ke rumput. Allah dikeduakan, cemburu Allah. Paham? Ini kan ada berduit ini langsung ke bank, jangan. Ini kan ada berduit ini langsung hutang, kena dulu. Kalau mau makan minum masih alhamdulillah. Ambil wudhu, sholat sunat hajat. Kita punya sholat-sholat yang diatur oleh ulama untuk keperluan kita. Wadah hajat, ambil wudhu, sholat hajat. Usolli sunat al hajat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa hajat kita sampai? Allah Maha Tahu, Allah Maha Bisa, Allah Maha Paham. Apalagi mau ada anak belaki, bingung nih, itu kan. Empat orang berdatang, bingung memilih. Sembahyang istikharah ada, usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sahaja sembahyang sunnah istikharah karena Allah Ta'ala. Minta Allah pilihan, Allah pasti akan pilihkan yang terbaik. Segala-galanya ada di dalam sholat. Makanya Nabi diberikan senjata pemungkas sholat. Jadi kita bilang seolah-olah itu kini, wahai Muhammad, kaina kalau ikam sedih, kaina kalau ikam berisi masalah, aku kan usah lagi mengiau ikam kesini, cukup aja ikam pakai barian kita. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Wiro Sableng itu kalau kalah berkelahi pasti semedi kita. Medi minta lawan gurunya satu gendeng lalu dapat petunjuk wangsit. Kenapa? Karena Wiro Sableng muridnya situ gendeng. Sama-sama gila tak bilang. Nah, setelah Wiro Sableng dapat senjata pemungkas kapak naga geni 212, kalau Wiro Sableng punya musuh-musuh yang hebat, ada usah lagi semedi minta sama situ gendeng. Cukup kalau orang kapak pukuli mati musuhnya. Kayak itu Muhammad. Jadi setiap masalah kan mesti harus kita rekod dengan apa yang setelahnya. Cukup dulu kita hadirkan Allah yang pertama, setelah itu yang kedua kita usaha ikhtiar sesuai kemampuan kita. Setelah kita berusaha, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berdoa, aku sudah bermunajat, aku sudah berharap baik kepadamu ya Rabbi. Kau yang mampu untuk memberikan aku ini dan itu segala macam. Sisanya aku sudah berusaha, semuanya aku pasrahkan kepadamu ya Rabb, karena kau Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Sujud kayak itu mantap.
Pameran. Jadi alhamdulillah di pameran kayak ini mudah-mudahan membuka kita untuk lebih rajin lagi sholat, untuk lebih rajin lagi menghambakan diri kepada Allah, terutama sujud di hadapan Allah, membuktikan kita perlu Allah. Kita perlu Tuhan kita Allah. Makanya Nabi Muhammad itu diwafatkan ayahnya waktu kecil. Apa diwafatkan ayahnya sebelum beliau lahir? Kenapa? Ulama mengatakan kalau Rasulullah punya ayah, kayaknya kalau Nabi ini punya masalah, pasti yang dikatakan di mulut Nabi kena ya Abi. Allah kadang-kadang ada keluar dari mulut Rasulullah ya Abi. Yang mau Allah adalah ya Rabbi. Wahai Tuhanku, bukan Allah kadang-kadang nabinya cengeng. Makanya ayah beliau diwafatkan supaya kelak Rasulullah sudah dewasa, yang keluar dari muntung Nabi bukan ya Abi wahai ayah, tapi ya Rabbi wahai Tuhanku. Jadi bersandar kepada Tuhan 100%, sisanya serahkan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita ambil pelajaran dari hikmah Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalih-ngalih dimudahkan oleh Allah, nang garing-garing disembuhkan oleh Allah, nang isi penyakit kanker kantong kering diapain oleh Allah, ditambahi lagi duitnya banyak-banyak sehingga zaman untuk berbuat kebaikan dan kemanfaatan bersama, dan mudah-mudahan ada keluar kita dari tempat ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.